Tuhan, waktu kamu proyeksi pertama kan tidak ada tahu ada COVID, tidak tahu ada penyerangan Ukraina. Saya kan nggak bicarakan itu, saya bilang. Saya membicarakan, saya baru masuk Pertamina, dilaporkan Pertamina akan rugi $1 miliar. Ya saya sebagai komuter tentu harus cari tahu dong, apa penyebab ruginya gitu kan. Begitu dicari tahu, direksi buka, ada kontrak lama yang akan dipaksa take or pay tahun ini. Pokoknya nggak diambil barang pun harus bayar, diambil pun nggak tahu mau jual ke siapa. Ini kan sesuatu yang ya, saya gimana langkahnya? Saya tentu panggil komite audit. Fungsinya kan cuma komut kan, mengawasi, memberikan saran. Saya panggil komite audit rapat. Ini kasus ini gimana? Ada auditor, ada orang BPKP segala macam mantan gitu. Oke katanya, kita bentuk fungsi internal audit untuk periksa dulu. Fungsi internal audit orang dalam yang lama. Saya berpikir ini kasus sudah tahun-tahunan nih dari 2013. Kalau dianggap nggak ada temuan, mau ngomong gitu ya. Jangan-jangan oknum-oknum pemeriksa dari BPKP pun mungkin anggap nggak ada temuan. Nggak ada temuan. Karena belum ada kasus, mungkin. Akhirnya saya tanya sama BPKP itu, ada nggak orang luar yang mau masuk? Dan saya kan orang kan tahu, istilahnya teman presiden gitu kan. Ada kata Om Tandi Awik Armahum bilang, kamu kan lebih gampang. Saya mau, pokoknya Chief Auditor Eksekutif saya yang cari. Carilah orang bekas BPKP juga, masih muda, Agus Mulyatno namanya. Datang, dia ada swasta, dia nggak mau Pak. Saya udah nggak mau tes BUMN apa, saya udah. Terus saya makan pendekatan, saya bilang bantulah, ini kan legacy apa. Akhirnya dia terima Pak. Nggak terima, dia mulai lakukan. Sayang dia pertama kena COVID, beberapa bulan balik, kita bentuk tim optimalisasi biaya, audit, dia bisa lempar BPKP, keluarlah hasil audit. Bahwa ini kontrak semua nggak sesuai, segala macam itu. Nah lalu saya dicecar dari pengacara kan, seolah-olah dia kelihatan berdebat dengan pengacaranya. Dia pakai bahasa gini, tahu nggak nih Bapak nih, saya bela ini nggak salah, udah 8 bulan di penjara. Kenapa kamu laporkan ini masalah? Makanya saya kayak gitu Pak, dia seolah-olah kalau nggak ada Ahok kan nggak pernah ada masalah LNG. Dalam hati saya, berarti kurang ajar semua dong. Terus saya bilang sama saya kan, kalau lu nggak ada masalah, kenapa lu jadi tersangka? Persis. Kalau kamu tidak terima ini jadi tersangka, saya bilang hasil audit nggak bisa terima, ya kamu tuntut aja yang audit, betul nggak Pak? Kan saya juga nggak ada maksud mau menjarain siapa, saya juga nggak kenal kamu kok. Saya nggak kenal, saya bilang. Saya nggak kenal Pak, karena saya masuk udah berhenti Pak. Udah berhenti, saya nggak kenal. Saya cuma mau menyelamatkan kenapa ada kontrak yang bisa belanja $20 miliar, udah nggak ada yang beli terus gitu loh. Oh gitu ya. Nggak ada jaminan pembeli waktu itu. Iya kan aneh kan, alasan dari kebutuhan, kita nggak bisa. Terus masuk yang mau Mozambik, untung batal. Untung saya ada pembeli. Misalnya contoh gini ya, kalau kita dagang secara umum, terus ngejar kita, dari mana pengalaman dagangnya? Ini kan, apa ya, etika umum gitu kan, orang dagang. Masa kalah sama orang Madura 24 jam? Ya kan etika dagang gitu kan. Jadi saya bilang ini aneh. Menurut saya itu aneh, kenapa nggak ada temuan? Nah sekarang kenapa begitu ada saya ada temuan? Lalu sekarang pengacara nyalahin saya, seolah-olah saya yang jahat kalau menjarakan kesannya orang. gara-gara Anda Pak Ahok sehingga ini ada makanya aku keki. bukan saya Pak yang bilang ini ada fraud, ada kerugian. Hasil audit. Pak Mahfud, ngelihat sahabat Anda seperti ini, Pak Ahok masih terus bertahan berjuang dengan meneriakan pemerintahan yang bersih dan segala macam. Gimana menurut Pak Mahfud? Ya bagus lah. Saya melihat konsistensinya masih tetap di luar apa di dalam pemerintahan atau di posisi manapun atau seperti sekarang ini tetap sama lah. Saya memilih posisi yang sama karena berjuang kan tidak boleh. Makanya bisa tetap dekat. Iya. Jadi padahal kalau kita lihat kan sebenarnya persahabatan Pak Mahfud dengan Pak Ahok itu bukan tipikal persahabatan yang sering ketemu banget kan gitu. Tetapi disamakan sama ide dan nilai yang diperjuangkan. Kira-kira gitu ya. Bapak di DPR beda periode dengan beliau DPR. Bapak di pemerintahan beda periode dengan beliau pemerintahan. Tetapi dipertemukan oleh gagasan dan ide yang diperjuangkan yang sama ya. Entah kalau Pak Ahok kapan ingatnya ketemu saya. Ya bisa beda loh Pak. Tapi saya ingat tahu orang PKB itu jadi menteri aja. Aku juga tahu orang ini, wah ini orang hebat banget, pintar banget ya. Kan ini kan kalau ngomong hukum kan saklek gitu ya. Dan semua bicara data. Beliau ini saya bisa lihat gitu loh. Iya. Terus agak nyablak Pak ya, mohon maaf ya. Orang Madura Pak Suwatan apa dihajarnya sama Pak Ahok. Ngomongnya juga keras gitu. Nggak lihat kan 11-12 dari Pak Ahok gitu. Iya, jadi waktu itu kan Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak itu ingin menunjukkan bahwa pajak itu harus taat, dibayar sesuai aturan dan jangan lalu diberi contoh lah ini loh orang yang membayar pajak. Ditujukan ke publik. Iya, diskusi. Nah, di situ Dirjen Pajak itu berkampanye gitu bahwa pajak harus taat bayar pajak. Kita ada anunya itu. Ada slogannya tuh. Ada slogannya orang hebat, orang bijak bayar pajak gitu. Lalu kami dianggap sebagai contoh orang bijak bayar pajak. Nah itu aja waktu itu Pak Ahok satu forum dengan Bapak ketika itu. Bertemunya secara fisik, tapi sepak terjangnya sudah sama-sama tahu. Dia juga kan dekat dengan Gus Dur, saya dekat Gus Dur gitu ya. Kemudian di dalam wacana publik juga ini sering muncul dan memang sama kami wataknya. Pokoknya kalau urusan korupsi kita berteriak karena korupsi itu kejahatan yang luar biasa. Menurut saya kejahatan kemanusiaan yang luar biasa. Karena bayangin Anda kalau di pinggir jalan orang masih cari makan dengan menjual koran gitu ya.
Sekarang orang sudah tidak baca koran. Ya. Kemarin tuh saya lihat sedang hujan gitu ya, ada orang laki-laki tua menjual koran sambil nangis. Saya tidak punya uang, tolong beli. Masih ada orang kayak gitu. Sementara yang korupsi itu triliunan. Dan merasa biasa-biasa aja mereka. Yang begitu tuh bikin Pak Mahfud dan Pak Ahok marah ya gitu ya. Aduh, saya terharu. Dan itu kan sebagian atau belasan juta orang Indonesia itu masih mengalami hal kayak gitu. Gitu kalau hitungan yang resmi dulu kan 24 juta ya. Orang yang miskin ekstrim kayak gitu yang tahun 2025. Itu pun menurut hitungan kita. Di mana setiap orang dianggap tidak miskin kalau punya penghasilan 19.500 per hari. Dengan ukuran itu kita orang miskinnya 24,7 juta ya. Tapi kalau pakai ukuran Bank Dunia, orang miskin di tempat kita ini 172 juta. Karena ukurannya di sana yang dikatakan tidak miskin tuh penghasilannya 119 rupiah. Sekian 6,85 US dollar gitu. Yeah. Nah, seperti itu sehingga kita marah betul. Negara ini milik bersama, kenapa masih ada orang miskin kayak gitu? Dan kenapa kemudian terjadi kolusi saling memberi saling menerima di antara para penegak hukum dengan para koruptor itu, sehingga ada yang bebas dengan mudah, tetapi yang lain ada yang disia-siakan begitu saja, ada yang direkayasa agar kasus yang tidak ada menjadi ada dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin kesamaan saya dengan Pak Ahok, sangat sensitif kalau melihat yang kayak gitu. Pak Ahok, apa yang mendorong Anda untuk selalu berteriak tentang penyelesaian korupsi? Ya, saya selalu percaya sama Pak Mahfud bilang kan, akar semua masalah Republik ini kalau satu korupsi. kata adalah korupsi. Oh, okay. Cuma itu sebetulnya. Itu ya akarnya. Nah, jadi kalau kita bilang cari satu kata ya cuma itu. Jadi kalau kita mau beresin bangsa ini sebenarnya harus dasar tuh nggak boleh ada korupsi. Saya kira negara yang maju, mau Singapura, mau China, mau negara Skandinavia ya, mau New Zealand, semua yang dilakukan itu. Kalau kita pikir logika aja ya, kita ambil contoh yang kadang-kadang kecil, Singapura, oke, New Zealand deh. New Zealand kan kota yang di pinggir, cuma lebih banyak dombanya daripada sapi gitu ya. Tapi kenapa investasi gitu banyak orang tanam duit? Karena mereka pemerintah itu betul-betul bersih loh, dan melayani. Makanya duit itu kan nggak kenal primordialisme. Iya. Jadi buat orang itu warna kulitnya itu sehingga duit ke sana nggak gitu ya. Kamu hukum jelas, kamu nggak malakin gua, terus kamu adil, ya saya taruh duit sama Anda. Ya, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel ini teman-teman. Seperti yang kita saksikan di video barusan tadi, itu salah satu cuplikan video yang pertemuan Pak Ahok dan Mahfud MD yang membahas bagaimana korupsi yang terjadi di Indonesia. Nah, mereka membahas bahwa kunci memberantas korupsi ada di tangan presiden. Kata Ahok, kalau mau pasti bisa. Ya, itu kata Pak Ahok. Ya, Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Mahfud MD menilai praktik korupsi yang sudah sistematik menjadi penghambat utama kemajuan bangsa dan melemahkan penegak hukum. Itu kata Pak Ahok dan Mahfud MD. Ya. Ya, korupsi masih menjadi tantangan terbesar yang menghambat kemajuan Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan mantan Menko Polhukam Mahfud MD membedah secara belak-belakan mengenai kondisi penegakan hukum dan praktik lancung yang masih merajalela di tanah air. Keduanya sepakat bahwa selama korupsi belum dibereskan, mimpi Indonesia untuk menjadi negara maju akan terus terhambat. Bagi Ahok, semua persoalan yang membelit bangsa ini mulai dari kemiskinan hingga ketimpangan ekonomi bermuara pada satu titik. Akar semua masalah Republik ini satu kata adalah korupsi. Cuma itu sebetulnya akar tegas Ahok dalam sebuah siniar di kanal YouTube Mahfud MD Official. Ya, ia membandingkan Indonesia dengan negara-negara seperti Singapura atau Selandia Baru. Menurutnya, investor berani menanamkan modal di sana bukan karena alasan primordial, melainkan karena ada kepastian hukum dan pemerintahannya yang bersih. Ya, Ahok juga menyoroti bagaimana oknum di pemerintahan seringkali bermain sejak tahap penyusunan anggaran hingga penentuan tender dengan melibatkan pihak swasta atau konsultan. Menurutnya, perubahan besar hanya bisa dimulai dari puncak kekuasaan. Ya, harapan kita tinggal di presiden sebenarnya. Kalau dia mau lakuin ini semua, ini betul-betul pasti bisa, ujar Pak Ahok. Ya, Ahok mengusulkan langkah konkret seperti penggunaan voucher digital untuk menutup celah korupsi, subsidi, dan pembentukan koperasi desa agar kekayaan alam seperti sawit dan tambang bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
bukan hanya oleh segelintir oligarki. Ya, sementara Mahfud MD memberikan gambaran yang tak kalah miris tentang realita penegakan hukum saat ini, yang mengakui secara jujur bahwa kondisi saat ini masih sangat jauh dari kata ideal. Sampai saat ini kan masih amburadul nih pemberantasan korupsi karena sudah terjadi di mana-mana, ungkap Pak Mahfud. Ya, Mahfud membedah bagaimana korupsi telah menjadi sistem yang terstruktur mulai dari legislatif hingga yudikatif di DPR, yang mengungkap adanya praktik pesanan mata anggaran. Pesan mata anggaran. Ya. Di mana oknum anggota dewan berani meminta imbalan sebesar 7% dari pejabat daerah agar proyek tertentu dimasukkan ke anggaran. Bahkan sebelum anggaran sendiri ada di RAPBN. Wah, luar biasa. Ya, bagi Mahfud, korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, sebab ia merasa sakit hati melihat rakyat kecil harus menangis makanan di tempat sampah, sementara para koruptor menilap uang triliunan rupiah dengan santai saja. Ya. Aset terbesar dari kemajuan suatu bangsa dalam berbagai bidang itu hanya hukum yang terbesar. 44% itu adalah hukum, jelas Mahfud. Ya, Ahok juga dan Mahfud menyadari bahwa hambatan terbesar dalam memberantas korupsi adalah fenomena saling sandra di antara elit politik. Mahfud menyebut bahwa karir politik seorang seringkali terikat oleh kompromi masa lalu yang membuat menegakkan hukum menjadi tumpul. Ya, meski begitu, baik Ahok maupun Mahfud percaya bahwa kekuasaan harus digunakan sebagai alat untuk melayani, bukan untuk memperkaya diri. Ya, jadi pejabat kalau menolong orang itu betul-betul enak, bukan duit kita, pungkas Ahok. Ia mengingatkan bahwa jabatan adalah panggung untuk mempertontonkan karakter dan kepedulian terhadap rakyat kecil. Luar biasa ya. Orang-orang ini kalau misalnya maju untuk memimpin negara ini, baik itu Pak Ahok, Pak Mahfud, sungguh luar biasa. Ini pasti akan mencapai cita-cita bangsa itu ke tahun 2045 nanti, menjadi negara maju. Ya teman-teman, kalau kita lihat track record Pak Mahfud, kita lihat perjalanan Pak Mahfud sebelumnya, bahwa sepak terjang Mahfud MD juga luar biasa. Ya, dimana waktu dia atasi kasus besar mulai dari BLBI sampai dengan Asabri ya, pada tahun 2023. Ya, Mahfud MD memiliki rekam jejak mentereng dalam membongkar sejumlah kasus besar di Indonesia. Tak hanya itu, pria tersebut pun terkenal sebagai sosok yang berani belak-belakan, bahkan dijuluki sebagai peluru tak terkendali oleh Gus Dur. Wah. Ya, berdasarkan rekam jejak yang dimiliki, Mahfud MD pernah menangani sejumlah kasus yang cukup besar di Indonesia. Salah satu, penanganan dan pemulihan hak tagih negara melalui Satgas BLBI. Mahfud menjelaskan Satgas BLBI sudah berhasil merebut 34 triliun dari para obligor. Bahkan Satgas BLBI telah memperoleh kembali aset dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP dengan jumlah aset seluas 40.164,02 km. Wah, luar biasa. Ya, realisasinya kita udah 34 triliun, ya dari 114 triliun sudah kita rampas 34 triliun. Ini sisanya nanti, ada yang tanahnya nggak lengkap suratnya, ada yang sudah dialihkan, itu nanti kita minta perpanjangan tugas ini ke Presiden paling nggak sampai dengan Oktober tahun 2024. Nah, kata Mahfud saat di Istana Negara. Dia menjelaskan total aset yang dirampas tersebut dilakukan dalam kurun waktu 1,5 tahun. Ya, kami rampas asetnya sekarang kami sudah dapat 34 triliun lebih dalam waktu 1,5 tahun. Itu sudah perampasan aset juga jelasnya. Tak hanya BLBI, kasus lain yakni terkait pengungkapan transaksi pencucian uang mencurigakan sebesar 349 triliun di Kementerian Keuangan. Transaksi mencurigakan itu berasal dari 300 surat yang dikeluarkan Pusat Pelaporan dan
analisis transaksi keuangan. Nah, dari kasus tersebut dibentuklah Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU untuk mengusut transaksi mencurigakan tersebut. Ada beberapa capaian yang telah diperoleh dari Satgas tersebut, yakni membuat KPK mengusut kembali 16 tersangka serta terpidana, serta Kejagung kembali mengusut transaksi emas 189 triliun. Hasil temuan ini bahwa ada dari 300 surat yang disampaikan bermasalah di Bea Cukai atau di Kementerian Keuangan dan Perpajakan. Di Bea Cukai dan Perpajakan itu bisa diklasifikasi menjadi empat tuturnya. Selain dua kasus besar tersebut, pria yang punya julukan peluru tak terkendali ini juga telah membongkar dan mengawal kasus korupsi di perusahaan pengelola dana pensiun TNI dan Polri pada tahun 2020.